melihat apa yang harus saya lakukan. Nah, saudara-saudara, kenapa saya sampai tiba di Australia? Ya, oleh karena perjalanan 10 tahun bersama dengan Tuhan, dengan gereja Tuhan di Pekanbaru, kami melakukan apa yang disebut dengan pemuritan. Kemarin ada 30 orang dari sini yang ikut pertemuan ya. Jadi kami sejak 10 tahun yang lalu dari gereja yang konvensional, yang biasa-biasa, berubah menjadi gereja yang memuridkan. Jadi setelah itu tidak ada kegiatan apapun yang tidak ada hubungannya dengan pemuritan. Jadi kami hanya ibadah minggu, dan kemudian di sini ada life group kan. Siapa yang ikut life group? Ada yang belum ya? Cepat gabung ya. Berkat Tuhannya luar biasa loh, serius ya. Jadi kami melakukan pertemuan kelompok, kalau kami di Pekanbaru itu kami sebut dengan cross. Ya, jadi ini life group, kami cross. Ya, the cross itu idiom sebetulnya ya. Ada care, ada reach, ada offer, ada service, saling belajar melayani, dan ada juga studi Bible, begitu ya, study, begitu. Jadi kami punya variasi di dalam pertemuan kelompok kecil itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kami memutuskan untuk kemudian menjadi gereja pemuritan, ya, disciple church. Kenapa? Saudara, jujur ya, saya ingin mengatakan kepada kita, setiap kita yang duduk ada di ruangan ini, setelah menjadi anak Tuhan, kita akan menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus. Ya, tema khotbah hari ini adalah murid Yesus ya. Kita semuanya menjadi murid Yesus otomatis, saudara. Ya, karena status kita sebenarnya bukan hanya murid. Kalau Yohanes 1 ayat 12 kalau saudara baca, saudara akan menemukan bahwa setiap orang yang percaya menjadi anak Allah. Jadi bukannya murid, saudara ya, tetapi kita menjadi anak Allah. Jadi bayangkan nih, kita semua di sini. Waktu saudara dan saya mengatakan, Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Amin, begitu ya. Langsung saudara dan saya itu punya status profil sebagai anak Allah. Otomatis itu. Ya, kita tidak bisa menolak status itu karena memang Alkitabnya mengatakan demikian. Tetapi setelah kita menjadi anak Allah, kan kita harus melanjutkan kehidupan. Ya. Mungkin ada yang dapat kesempatan 30 tahun lagi, ya. Kalau sekarang dia 50-an, terus dia lihat engkongnya atau mamanya engkongnya umur 90 masih hidup, wah saya masih 40 tahun lagi gitu ya. Masih ada jalan yang panjang untuk sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Kan itu ujungnya nanti. Ya, itu kan ujungnya. Nah, sepanjang beberapa waktu yang Tuhan sediakan ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara dan saya tidak melakukan apa-apa, ya kan ibadah Pak, hanya itu. Kan belajar Alkitab, hanya itu. Kita selamanya jadi orang Kristen yang tidak pernah paham bahwa saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saudara bekerja seperti orang kebanyakan. Orang belum percaya seperti apa, orang di luar Kristen seperti apa, kita seperti itu, saudara. Kalau lagi ada masalah suami istri, seperti orang lain. Ya, orang lain tuh kalau bertengkar itu bagaimana, kita ikut kayak gitu. Banyak patronnya dan seterusnya, saudara. Nah, kita nggak pernah naik ke status kita. Kita nggak pernah dewasa seperti supaya kita itu memang punya status yang seperti itu gitu loh. Padahal stempelnya itu, meterainya itu adalah darah Yesus. Iya kan? Kita dimeteraikan oleh darah Yesus. Salib itu menjadi lambang kemenangan orang Kristen yang sudah dilepaskan dari dosa, yang sudah diangkut keluar dari kegelapan. Dahsyat loh saudara. Tapi kenapa pergumulannya tetap sama? Misalnya,
Wah, ini Ukraina lagi perang nih sama Rusia. Ya, kemudian ekonomi jadi tidak bagus nih. Kita ikut stres, saudara. Oh, gimana ini ya? Oh, tidak ada harapan ini. Kenapa? Karena kita nggak lupa. Loh, ada Tuhan yang pelihara kita loh. Karena kenapa? Karena kita cuman status tok, kita tidak naik. Gitu loh. Ada contoh yang menarik, saudara. Ada contoh yang menarik dari dunia ya. Saudara ingat ada Pangeran William dan Harry? Ingat ya, Harry ya. Pangeran William menikah, kemudian istrinya yang orang biasa itu, kemudian setelah melalui proses tertentu, akhirnya dia bisa menyesuaikan diri. Dia orang biasa, istrinya itu, Kate itu ya. Tapi setelah dia bersedia dilatih, dibentuk, ya memang enggak gampang, saudara ya. Saya ada baca itu sepintas ya. Itu kalau jadi orang kerajaan itu, ya putri kerajaan itu, kalau senyum tidak boleh, hahaha, nggak boleh, saudara ya. Ya harus gitu, anggun gitu ya. Kalau duduk itu kakinya harus bagaimana begitu. Ya jadi tanpa ekspresi, nggak boleh sampai kelihatan terlalu senang atau menangis terseduh-seduh, nggak boleh, saudara ya. Jadi flat aja supaya nggak bisa dibaca orang, begitu. Itu antara lain, mungkin banyak yang lain lagi ya. Jadi Kate bisa, saudara. Akhirnya dia sekarang jadi menemani Pangeran William jadi putra mahkota kan. Tapi adiknya Harry gimana? Dia menikah juga dengan orang yang awam, ya, Meghan, ya. Tapi dia kan nggak bisa ikut. Akhirnya Harry yang ikut dia, meninggalkan status yang begitu luar biasa kan. Sama-sama, saudara ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita punya status hebat loh. Mungkin saudara pikir, enggak lah. Statusnya iya sih, tapi enggak terlalu bagaimana. Karena kita enggak paham. Alkitab mencatat suatu kali di 2 Raja-Raja 6:16 itu ada Raja Aram. Ya, kisah Raja Aram. Saudara ingat ya, kemarin saya singgung. Raja Aram ini suatu kali dia mau menyerang Israel. Jadi pejabat-pejabatnya runding. Besok ya, begini, caranya begini. Kita siasatnya begini besok. Oke? Begitu besok mau menyerang, orang Israel tahu. Oh, mereka menghadapi. Kok tahu ya? Pasukannya lapor ke Raja Aram. Mereka tahu, Pak. Oh gitu ya. Oke, kita runding lagi. Ini begini ya. Kalau itu serangannya kita balik begini dan seterusnya. Nah, besok mau siap-siap. Oh, mereka tahu lagi. Siapa yang jadi pengkhianat ini ya? Kok bisa tahu padahal ini rapatnya di kerajaan dalam, ya, orang penting aja yang ikut. Akhirnya setelah 2-3 kali bocor, ada yang kasih tahu. Raja, ternyata yang bocorin itu adalah Elisa, Nabi Israel yang ada di satu tempat. Raja marah, dia kirim pasukan begitu banyak untuk menangkap si pengkhianat itu, saudara ya. Alkitab mencatat bahwa kemudian mereka datang sepasukan besar terus mengepung rumahnya Elisa. Ya, jadi pagi-pagi dikatakan bujang Elisa itu biasa mungkin buka pintu, buka jendela supaya angin masuk ya. Buka, kaget dia. Ternyata di depan ini rumah ada pasukan Raja Aram yang sudah mengepung ini untuk menangkap Elisa. Jadi tutup lagi, dia langsung lapor kepada Elisa bahwa Tuanku, di depan ada pasukan Raja Aram. Kita mau ditangkap. Nah, saudara, kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan, jangan takut. Elisa berdoa dan Tuhan izinkan Elisa terbuka mata spiritualnya, mata rohaninya. Waktu terbuka, dia melihat di belakang rumah tuannya itu, sepasukan malaikat Tuhan, pasukan Allah itu dengan kuda yang berapi dan luar biasa dahsyat, begitu banyak, ternyata di belakang mereka. Nah, saudara tahu kan, sebetulnya sebagai anak, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Tetapi karena kita tidak belajar, tidak dekat dengan Tuhan kita, jadi kita nggak ngerti gitu loh. Sedikit-sedikit salah Tuhan, sedikit-sedikit nggak puas. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Nah, itu perlunya saudara dan saya berkomitmen menjadi murid yang sebenarnya. Ya.
menjadi murid yang sebenarnya, supaya kita bisa memahami Bapa yang di surga. Supaya kita tahu ya, orang semacam Gibran yang anak Pak Jokowi, anaknya kan, begitu bapaknya jadi presiden, dapat pas pampres, anaknya juga dapat. Menantunya waktu menikah dengan orang lain, menantunya masuk, dapat juga pas pampres. Kita paham ya, bahwa penjagaan itu orang dunia seperti itu, saudara. Apalagi Tuhan. Nah, bagi saya 10 tahun ini menjadi sesuatu yang luar biasa, oleh karena setelah beberapa waktu, ya, saya melihat, wah Tuhan itu jaga saya luar biasa loh. Ya, jaga saya luar biasa. Bahkan ada hal-hal yang saya menjadi malu, misalnya satu kali saya kepengen ke Australia, ya. Jadi ada hal-hal yang menarik dan saya pengen sekali. Jadi memang 2019 saya itu mengunjungi teman yang anaknya nikah di Perth. Mungkin saudara tahu Pendeta Paulus Surya. Nah, saya berkunjung ke tempat dia karena anak yang besar itu menikah, karena kami cukup dekat. Nah, saudaraku, visa 2019 itu habis di 2022 kemarin. Jadi waktu saya pengen ke sini, wah mesti urus visa ya. Ya, pikir-pikir lagi, masih ini, masih itu, wah karena April udah habis. Tiba-tiba pemerintah Australia mengumumkan bahwa orang Indonesia yang visanya mulai 2019, mati di 2022, boleh reapply karena visa itu nggak bisa dipakai 2 tahun. Kan rugi kan? Jadi boleh reapply free. Jadi saya langsung urus, seminggu keluar, 3 tahun lagi, hidup dia, jadi free gitu. Wah, berarti Tuhan kasih kesempatan nih, ya. Terus waktu itu saya telepon dengan Pak Joni. Kapan mau datang? Katanya mau datang. Oh iya, saya pernah janji 3-4 tahun yang lalu. Mau ini, saya Februari. Oke, jangan terlalu cepat ya, 2 minggu lah, oke 2 minggu. Ada tuan rumah. Kemudian waktu mau beli tiket, ipar saya di Surabaya, ini Mega Bank lagi promo ini, mau nggak? Saya ambilkan. Oh, ada lagi yang lain, gitu loh saudara ya. Jadi juga termasuk waktu saya mau cuti, saya bilang sama pengurus gereja dan saya di sekolah, saudara, saya bilang saya mau cuti sabbatical. Oke, silakan. Jadi semua itu dipermudah gitu loh. Dengan urusan akhirnya saya bisa ke tempat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuannya cuma satu. Yang tujuan besar itu adalah kepingin berbagi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, ternyata luar biasa, saudara. Jadi seperti tadi itu cerita itu kan, yang saya katakan itu enggak gampang gitu, saudara. Nunggu, ini bisa enggak ya? Oh bisa. Nunggu lagi, bisa gitu loh. Jadi itu cerita itu seperti itu, saudara. Ya. Tapi pengalaman bisa itu membuat Tuhan itu memang luar biasa, memperhatikan saya. Nah, Tuhan yang sama juga pasti memperhatikan saudara. Pasti. Oleh karena Tuhan itu mengasihi kita, anak-anaknya. Nah, jadi saudara, pemuritan itu, hidup sebagai murid Yesus itu ada di area setelah kita percaya dan sampai kepada kita bertemu dengan Dia. Nah, saudara-saudara, kita harus bersedia dibentuk untuk menjadi orang yang memahami siapa Tuhan kita. Nah, saudaraku, waktu saya sebelum melayani tahun 85, saya masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, 5 tahun. Saudara tahu seminari artinya apa? Seminari itu bahasa aslinya itu artinya pembibitan. Jadi waktu saya masuk, saya dilatih begitu rupa dari nol, pelan-pelan sampai selesai 5 tahun. Baru dinyatakan lulus untuk saya mau boleh melayani, kan begitu ya. Jadi dia tempat untuk orang yang mulai belajar melayani sampai selesai. Kenapa, saudara? Karena melayani itu tidak mudah, saudara. Ya, itu bisa banyak hal terjadi dan kalau kita tidak siap, kita akan habis di tengah jalan. Waktu saya masuk 85 itu, rombongan saya, ya istilahnya angkatan saya, itu 52 orang, saudara. Waktu lulus tahun 91 di wisuda, setelah praktek 1 tahun, tinggal 12. 40 itu enggak jelas, saudara. Ya, ada yang 1 bulan keluar, ya.
ada yang 2 bulan keluar dan seterusnya. Ya. Yang selesai itu 12 orang. Artinya apa saudara? Waktu pembentukan itu kita harus dari sisi saya, kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh seminari itu. Sama dengan kita saudara. Kalau kita kemudian menjadi anak Allah, itu profil yang diharapkan itu apa? Tuhan tuh minta kita itu bagaimana gitu loh. Kenapa orang Israel, saya suka sekali membandingkan ini ya. Kenapa orang Israel waktu dia keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Kanaan, Israel, negeri Israel sekarang katanya, itu perlu 40 tahun. Padahal kok terbang gitu, saya kira 2-3 jam sampai saudara. Ya. Atau kalau jalan kaki, mungkin sebulan. Ya. Atau mungkin 3 bulan lah, karena dia 2 juta orang. Ya. Kan 2 juta orang itu, rombongan itu ya. Atau kita ngomong setahun lah, jalannya pelan-pelan. Ya. Karena bawa kambing, bawa ternak dan lain sebagainya ya. Tapi Tuhan kasih waktu 40 tahun baru boleh masuk. Kenapa saudara? Karena mereka salah satunya adalah saya analisa, waktu di Mesir itu mereka dijajah 400 tahun. Jadi mereka budayanya budaya budak saudara. Udah nggak ngerti lagi orang bebas itu kayak apa ngerti. Pokoknya budak gitu. Nah kemudian menjadi tuan di tanah perjanjian, itu kan perlu proses untuk dia itu cocok menjadi orang bebas yang menguasai tanah perjanjian. Nah saudara, sama sebetulnya dengan kita. Waktu kita sudah ditetapkan, ini diberikan grant, hadiah yang disebut anugerah, ya menjadi anak Allah. Nah proses itu harus dilakukan supaya kita memang sampai bertemu dengan Tuhan, kita ini memang fit dan proper ya untuk menjadi anak Tuhan. Kita paham kekayaan kita paham kuasa yang ada di kita, dan seterusnya. Nah itu yang kita mesti pahami. Ya, jadi kita nggak bisa hidup sebagai orang lama, nggak bisa saudara, nggak cocok. Ya, kita harus lakukan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana sebaiknya, seharusnya hidup sebagai anak Tuhan. Nah hari ini 3 poin yang saya ingin sampaikan. Apa sih? Bukan syarat ya. Apa sih yang harus dilakukan supaya seorang itu setelah menjadi Kristen, pengikut Kristus, dia itu bisa punya kemampuan untuk hidup sebagai anak Tuhan. Saudara harus tahu ya, Kristen itu bukan agama loh. Ya. Kisah Rasul 11 ayat 26b itu mengatakan kata Kristen pertama itu adalah menyebut orang yang mengikut Kristus. Ya, itulah kata pertama Kristen, karena kita mengikut Kristus. Kristen kan orang Kristen gitu ya. Jadi kita mengikut. Jadi bukan agama. Kalau agama tidak bisa mengubah apa-apa saudara. Kristus yang bisa dan mampu menolong kita. Nah saudara, kita melihat dari ayat 23 tadi ada 3 hal sebetulnya ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku apa? Harus yang pertama apa? Memikul salib, menyangkal dirinya. Ya, tadi tolong ayat tadi. Menyangkal dirinya. Ya, yang pertama itu menyangkal. Menyangkal itu apa, saudara? Sebetulnya menyangkal itu adalah terjemahan yang Filipi pasal 2 itu. Filipi pasal 2 itu dikatakan mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri. Jadi waktu kita mengikut Kristus itu sebetulnya kita harus menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan kita. Ya, jadi kita nggak bisa pegang dunia dengan pegang Kristus, nggak bisa. Kita harus menanggalkan itu. Karena satu-satunya cara itu adalah kita harus menanggalkan yang menjadi kebanggaan kita. Oh, kalau gitu orang Kristen boleh nggak kerja mencapai sesuatu? Boleh, saudara. Kita boleh kaya raya, kita boleh pintar luar biasa, kita boleh mencapai apapun, boleh. Tapi itu tidak boleh melampaui Tuhan. Gitu ya. Jadi contoh yang paling gede itu Ayub.
Ayub di dalam pasal 1 bagian pertama dikatakan dia adalah orang yang paling kaya zaman itu di tempat itu. Tapi setiap hari dia datang mencari Tuhan, gitu loh maksudnya. Jadi kekayaan itu tidak sampai membuat dia lupa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Konsep itu begitu hebat sampai Tuhan izinkan dia mengalami ujian, ya, mengalami ujian, kesulitan yang menguji dia, ya. Hidup ini saudara di tangan Tuhan sepenuhnya. Jadi saudara jangan takut, mau susah mau oke, Tuhan yang pegang, ya. Jadi Tuhan awasi. Jadi waktu dia mengalami ujian sampai habis tetap dia mengatakan, dia yang mengambil, dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu satu sikap yang luar biasa loh saudara. Kesadaran bahwa kita ini nothing sebetulnya. Dia yang punya segalanya yang memungkinkan kita melakukan sesuatu. Yang kedua saudara. Poin yang kedua adalah dikatakan apa? Harus memikul salibnya. Ya. Yang kedua itu memikul salibnya. Ya memang salib itu lambang kesulitan saudara, penderitaan. Ya. Apakah kita kebetulan di Australia menyaman semua, kita jadi agak alergi dengar ini saudara. Ngapain menderita, udah oke kok. Ya. Maksudnya begini saudara, ini bukan kita sengaja cari susah, bukan. Maksudnya adalah waktu kita melakukan firman, ini kan saudara baca, melakukan firman. Itu kan ada hal-hal yang harus kita hilangkan oleh karena firman itu. Misalnya, kasihilah musuhmu dan berdoa untuk mereka. Wah, kalau saudara punya musuh atau punya orang yang gak cocok, berat kan? Kalau bisa musuh itu lenyap gitu ya. Tapi ini kita harus mengasihi. Kita mendoakannya. Waktu kita melakukan itu, gampang gak? Menderita saudara. Harusnya dia gak gini, harusnya saya harus begitu, harusnya bukan begini. Tapi Alkitab mengatakan seperti itu. Hari Minggu, hukum yang keempat mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari engkau kerja, 1 hari untuk Tuhan. Hari itu kita ada kesibukan. Terus kita diingatkan firman, aduh Tuhan, aku mau ibadah. Mengorbankan sesuatu seolah-olah. Seperti itu. Oleh karena Tuhan mau kita lakukan. Salib itu seperti itu. Bukan kita salah, kemudian terhukum, tersanksi, terus kita, saya harus pikul salib. Bukan saudara. Kalau kita salah ya sudah, ya konsekuensi kan. Bukan itu. Walaupun tetap kita boleh belajar. Ya, tetap boleh belajar. Kan kita bisa salah. Jangan lagi kita, ya, orang seperti Daud begitu dekat dengan Tuhan. Bisa terjerumus melakukan kejahatan. Dia dia merencanakan kejahatan berencana, dia membunuh Uria suami Betseba. Dia ambil lagi Betseba menjadi istrinya. Dia berzina di situ, kemudian setelah itu dia menikahi, mengambil gitu ya. Seperti lupa dia kalau dia itu ada Tuhan yang lihat. Ya. Setelah itu dia ditegur, Tuhan kirim Natan, Nabi Natan. Nabi Natan ngomong tentang ada orang kaya yang kemudian punya 1000 atau berapa ratus domba. Terus sebelahnya itu orang yang miskin punya 1 domba yang tidur sama dia, makan sama dia. Orang kaya ini ada temannya datang, dia mau kasih makan, dia ambil domba ini, yang satu ini, dia potong kasih makan temannya. Waktu Daud dengar gitu, wih ini orang luar biasa, harus dihukum mati ini. Natan langsung bilang, kamu itu orangnya. Berapa istrimu sekarang? Masih kurang, Tuhan bisa tambahkan lagi. Kenapa kamu mengambil istrinya orang? Membunuh orang itu, suaminya. Istrinya engkau ambil. Bisa gitu loh saudara. Ya, makanya kalau Daud yang begitu bisa terperosok kayak gitu, itu bukan terperosok lagi, terjerembab saudara-saudara ya, udah jatuh kayak gitu. Makanya kalau kita tidak benar-benar melatih diri berdasarkan firman Tuhan, kita mau jadi apa saudara? Gereja Tuhan yang adalah organisme yang hidup, kalau tidak menyiapkan diri, berlatih membaca Alkitab, melakukannya di dalam keseharian,
Kita mau jadi apa, saudara? Pemuritan itu bukan bicara tentang pengetahuan Alkitab. Pemuritan itu bukan bicara tentang kita faham kebenaran. Kita lakukan. Kita lakukan. Waktu 10 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan ya. Tuhan, saya ikut ini, saya mau Tuhan. Dan saya mengalami satu revival yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Satu hal utama waktu saya sebut sebagai divine appointment, satu permulaan saya mulai perjalanan seumur hidup pemuritan itu, saya ingat itu perpuluhan, saudara. Saya lama gak kasih perpuluhan. Kenapa, saudara? Karena istri saya suka bilang, kok gak kasih perpuluhan? Loh, ini kan pendeta. Pendeta kan 100%. Kok bicara perpuluhan? Gak cocok lah. Tapi waktu divine appointment itu, hari itu saya ikut, saya mau lakukan. Yang ingat langsung itu perpuluhan, sudah. Bayar perpuluhan. Langsung saya, Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya sampai ketemu dengan Engkau. Kalau Tuhan berkati 1/10 plus gitu ya. Saya biasa tambah dengan ini itu, saya kasih pada Tuhan. Nanti hari-hari itu kalau nggak cukup urusan nantilah. Saya kasih itu yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya pengen juga menikmati tingkap-tingkap langit itu loh. Ya. Firman Tuhan mengatakan, dan ujilah aku. Kalau engkau memberikan 1/10 supaya rumah Tuhan ada makanan, ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit? Saudara, tingkap-tingkap langit itu bukan soal duit loh, sudah. Tingkap-tingkap langit itu bisa keamanan, bisa kelancaran, apa saja. Kekayaan surgawi diberikan kepada kita. Saya kaget, saudara, waktu baca kata dan ujilah aku, demikian firman Tuhan. Tuhan yang dipakai di sini itu adalah Tuhan, penguasa surga dan alam semesta. Dan ujilah aku, penguasa surga dan alam semesta. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit? Waduh, siapa mau ikut diberkati Tuhan? Bayar perpuluhan, saudara, ya. Bayar perpuluhan, saudara, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, bagian yang terakhir, yang ketiga itu adalah apa, saudara? Mengikut Yesus. Nah, mengikut Yesus itu sebetulnya seperti orang baris begitu, saudara. Tuhan di depan, kita ikut. Kita ikut. Kita dengarkan firman itu, kita baca firman itu, kita ikut dia. Saya memahami satu hal ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 saya gentar sekali. Ingat, saudara, Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca, kalau kita baca Alkitab, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Luar biasa enggak, saudara? Firman yang kita baca itu adalah firman yang adalah Allah sendiri. Kita membaca Alkitab setiap hari, artinya saudara dan saya bertemu dengan Allah setiap hari. Itu sebabnya waktu komitmen itu, saudara, saya langsung ingat perkataan Billy Graham yang diucapkan oleh seseorang waktu melatih kami di EE. Ingat ya, no Bible, no breakfast. Artinya kalau hari itu saudara belum baca Alkitab, jangan lakukan sesuatu. Baca Alkitab dulu. Wah, saudara, saya setiap hari itu lakukan itu dengan semangat gitu ya. Pagi saya bangun, ingat itu langsung saya baca dulu. 10 menit, 15 menit, 20 menit saya duduk, saya berdoa, saya baca, saya berdoa supaya message-nya apa? Apa yang pengen Tuhan lakukan untuk hari ini? Apa yang ingin Tuhan minta saya lakukan untuk hari ini? Apa beritanya? Itu setiap hari, saudara. Oh, beda, saudara. Saya merasa kalau kita berdoa, kita menyerahkan hari itu kepada Tuhan, seolah-olah apa yang menjadi urusan kita, apa yang menjadi tugas pekerjaan apapun yang kita kerjakan, dia itu campur tangan. Itu yang saya alami, saudara. Seolah-olah urusan kita, urusan dia juga. Sampai ada hamba Tuhan, teman, dia mengatakan, hati-hati loh, kamu jadi mistis ya. Bukan, saudara. Memang waktu itu saya cerita sedikit seperti gini. Satu kali saya belanja dengan naik mobil ke toko. Seperti saudara ke toko. Nah, waktu mau keluar dari toko itu, kan mundur begitu ya. Ini rame nih, saudara. Kiri kanan,
belakang. Mau mundur. Pas saya mau mundur, mobil sebelah saya parkir ini, yang ada parkir juga, dia juga mundur, saudara. Artinya apa? Artinya, dia keluar, dia menghalangi mobil lain supaya saya bisa mundur, saudara. Ngerti nggak maksudnya? Ya, saya dalam hati pikir, Tuhan hadir di sini. Dia menghalangi di belakang supaya saya bisa keluar. Kenapa saya bisa seperti itu, saudara? Karena saya percaya di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang namanya kebetulan. Saudara sering mengalami itu? Wah, kebetulan. Pas mau keluar ada dia kebetulan. Bareng gitu ya. Pas butuh ini, pas ada kebetulan. Ke toko ini pas mau cari itu. Ya. Kemarin Ibu Ruth ke Daiso sama-sama. Kemudian dia lagi cari tempat HP. Lama dia cari nggak ketemu. Hari itu ke situ. Itu yang ada dan satu-satunya. Dan murah gitu loh. Kebetulan? Enggak, itu Tuhan sediakan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita yang pas ada, itu memang mujizat kita. Artinya Allah mengintervensi. Jadi jangan pikir, oh Tuhan enggak peduli saya. Enggak, saudara. Kita aja enggak merasakan. Kita tidak merasakan karena kita tidak dekat. Itu maksudnya. Jadi hari ini saya mengajak kita, mari jangan hanya menghafal, membaca Alkitab. Mari jangan hanya menghafal. Mari jangan hanya, iya benar ini. Jangan hanya itu. Lakukan. Lakukan itu. Kalau sudah berat doa, Tuhan ini firman-Mu kayak gini. Saya lakukan tapi saya enggak rela Tuhan. Tolong Tuhan. Minta Tuhan bantu. Dan saksikan, alami tangan Tuhan. Penyertaan yang dahsyat itu akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Kita itu hidup hanya berdasarkan masuk akal dan tidak masuk akal. Oh iya masuk akal. Oh ini enggak masuk akal. Lupa bahwa ada yang namanya di atas akal. Ada yang namanya supraratio. Ada namanya yang sesuatu yang kita enggak mengerti tapi terjadi. Supraratio, itu Tuhan intervensi. Walaupun dalam banyak hal kita sudah alami tapi enggak pikir. Misalnya, kita naik pesawat. Saudara tahu enggak pesawat itu, begitu mesinnya mati, enggak sampai 2 menit saudara. 39.000 kaki itu sudah sampai bawah. Kalau dia mati mesinnya. Menakutkan sekali loh, itu puluhan ton loh itu. Begitu terjun dia saudara. Kita bisa takut kan, tapi pesawat itu kan dibuat aman sekali, sampai sedikit aja masalah enggak terbang dia. Ya dibuat aman sekali. Dan dengan hukum fisika, ya, dengan putaran tertentu, angin tertentu, dia bisa mengangkut beban sampai puluhan ton itu. Tapi beratnya itu memang puluhan ton. Begitu rusak di udara, udahlah. Suatu kali saya mau naik pesawat, ya Merpati waktu itu masih ada. Murah saudara, karena lagi sale murah. Jadi naik itu penuh saudara. Saya mau ke Jakarta mau ke Surabaya dari Jakarta. Udah penuh, udah naik semua, terus dengar di starter, gitu ya. Udah mau terbang. Mati mesinnya. Kenapa ini? Terus tunggu, bunyi lagi. Udah. Gitu. Wah, mulai enak saudara. Ini repot ini. Begitu mau ketiga, semua berdiri langsung. Kasih tahu, enggak, jangan terbang, kita turun. Jangan terbang, kita turun sekarang. Terus semuanya berdiri turun saudara. Pramugarinya, enggak apa-apa, enggak bisa. Ini sudah 2 kali nih. Ini kalau di atas mati itu bagaimana gitu loh. Iya kan, main-main ini. Penuh itu saudara, karena murah kan. Semua turun. Takut saudara, karena itu begitu mati. Udahlah saudara, ya itu kayak peti mati yang dilempar dari atas saudara. Ya, luar biasa itu. Ya jadi, nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya sangat berharap sekali. Kalau nanti Pak Sam menggerakkan kita bersama Pastor Nikola, saudara ikut, komit gitu loh. Hari itu saya minta setiap saudara yang ikut, ingat firman apa yang saudara pegang. Kerjakan itu saudara, kerjakan itu. Saya pegang salah satu ayat itu adalah Roma 12 ayat 18. Itu bunyinya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kamu, hiduplah berdamai dengan orang lain. Saya pegang itu. 33 tahun saya nggak pernah ada masalah. 33 tahun pelayan. Pegang satu ayat saudara. Saudara boleh pegang, cari. Oh ini aku mau. Ya, aplikasikan dalam kehidupan saudara.
Wah, rasakan saudara pengalaman sebagai anak Tuhan. Luar biasa saudara. Dan kadang-kadang kalau saya cerita, seperti orang egois gitu loh. Kamu cerita ini kayak orang lain enggak dikasih aja. Loh, itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi orang bisa marah saudara. Orang bisa marah. Misalnya saya cerita gini. Saya cuci mobil. Begitu mau cuci, baru ingat. Ya ilah, mendungnya tebel. Ini begitu selesai cuci, ya 50.000 uang kan. Hujanan ya kotor lagi lah sampai rumah. Untuk apa nyuci tadi kan? Ya, tapi udah terlanjur kan. Tungguin setelah cuci belum hujan saudara. Saya bayar 50.000, saya pulang kira-kira 3 kilo dari tempat cucian, masuk rumah hujan dia. Dalam hati saya gini, hebat ya. 50.000 saya aja Tuhan jaga. Bisa begitu loh saudara. Saya udah keluar 50.000, Tuhan jaga loh supaya nggak hilang. Saya bisa sampai ke situ loh saudara. Nah kalau saya cerita itu kepada hamba Tuhan yang lain, bisa bilang, bahaya loh kamu ini, mistis loh kamu ini. Padahal itu kan pengalaman saya kan. Dan itu setiap kita itu beda-beda loh. Makanya nanti waktu perjalanan pemuritan ini, kelompok-kelompok itu, life group itu, nanti ceritanya bisa banyak saudara. Ini ya nggak apa-apa, itu kan pengalaman kita dengan Tuhan. Kenapa memang? Iya kan? Dan itu sangat spesifik loh. Ada yang sembuh dari sakit, ada yang ini macam-macam saudara. Dan itu menjadi kaya, menjadi dorongan kita untuk lebih giat melayani Tuhan. Dan saudara akan lebih giat untuk menjadi kepanjangan tangan Pak Sam untuk cari jiwa. Ayo, saya kenalkan Tuhan Yesus loh, dia hebat begitu loh. Maka saya bilang di bagian terakhir, di tulisan terakhir itu saudara, yang saya kutip kalimat seperti ini. Coba yang terakhir itu, ada bagian terakhir. Nah, percayalah, ya, percayalah. Pilihan hidup menjadi murid Tuhan yang sebenarnya akan menjadi pilihan terbaik yang pernah kita lakukan. Saya setelah 23 tahun masuk ke gerakan ini, belum pernah sukacitanya seperti itu. Waduh, Tuhan kau begitu baik. Bukan teori Tuhan, bukan karena saya pendeta, bukan. Kemarin waktu saya cerita di Melbourne ada satu orang, iyalah Bapak pendeta tentu pemeliharaannya beda. Bukan, ini bukan soal status. Tapi soal kedekatan yang dimungkinkan oleh setiap kita. Karena sama kan, saya sebut Bapak di surga, Bapak Ibu juga begitu kan. Saudara kan sebut Bapak juga kan. Sama kita. Hanya masalahnya, saya lakukan relasi itu karena pertemuan yang rutin dengan Tuhan itu, saudara belum. Saudara mungkin masih bolong-bolong. Lakukan dengan rutin sekarang. Sama saudara. Berkat yang saya nikmati, saudara juga nikmati. Sukacita yang saya terima, saudara juga terima. Sama, persis. Oke, bulan depan saya tanya ya, udah jalan belum? Ya, sudah ada kesaksian belum? Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, Tuhan Yesus sore ini kami diingatkan bersama betapa berharganya relasi yang baik dengan Tuhan. Betapa berharganya kesempatan hidup sebagai anak Tuhan. Karena kami bukan hanya tahu Alkitab, bukan hanya tahu kebenaran, bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi kami menikmati segala kekayaan, segala berkat yang Tuhan miliki karena kami adalah anak-anak-Mu. Bantulah kami Tuhan. Kalau hari ini ada yang masih bergumul, yang masih sangsi akan Tuhan, biarlah melalui kesempatan ini kami diingatkan dan mulai membangun relasi, mulai dekat dengan Tuhan, hari-hari ke sehari, supaya kami boleh merasakan betapa indahnya hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris kerajaan sorga, dan kami adalah warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Kembalikan kepada yang bertugas.